Rohema dari Akademi Kebidanan AIFA Husada Madura. Sejak saya bekerja di Akademi Kebidanan AIFA Husada Madura, saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan apras, atau biasa disebut dengan asuhan kebidanan neonatal. Nah, di mana asuhan kebidanan neonatal adalah mata kuliah yang berisi sebagian dari penciri pada visi misi Akademi Kebidanan AIFA Husada Madura. Asuhan kebidanan neonatus di sini diajarkan pada semester 4 tingkat 2 dengan bobot SKS 4 dengan pembagian teori 2 SKS dan praktikum 2 SKS. Nah, di sini untuk mengikuti mata kuliah asuhan neonatus, mahasiswa harus lulus beberapa mata kuliah dasar. Misalkan seperti KDM, KDK, kemudian askep kehamilan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada mata kuliah asuhan neonatus ini, dosen pengembang pada RPS-nya di situ ada tim teachingnya yang terdiri dari 2 orang. Kemudian pada capaian pembelajaran, lulusan program studi atau CPL Prodi-nya di sini meliputi sikap, keterampilan umum, CP keterampilan khusus, kemudian CP pengetahuan. Pada CPL MK-nya di sini diturunkan menjadi 13 dari mulai asuhan lingkup neonatus bayi dan balita, konsep dasar asuhan bayi anak dan balita, kemudian asuhan bayi usia 2-6 hari, asuhan bayi usia 6 minggu, asuhan neonatus bayi baru lahir dengan masalah yang terjadi, asuhan kebidanan neonatus dengan jejas persalinan, kemudian imunisasi pada bayi dan balita, kemudian ada pemantauan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, anak, dan balita. Selanjutnya memberikan asuhan bayi dengan resiko tinggi, kemudian memberikan pelayanan MTBM dan MTBS serta penata laksanaan rujukan. Yang terakhir, pendokumentasian hasil asuhan pada neonatus, bayi, anak, dan balita. Dengan deskripsi singkat dari mata kuliah di sini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dari beberapa materi yang disampaikan, mulai dari ruang lingkupnya sampai pada pendokumentasian. Nah, di sini pada daftar pustaka atau literatur yang kami gunakan itu kami selalu update dari beberapa literatur, terutama KIA yang setiap tahunnya pasti ada pembaruan. Pada sistem penilaian yang kami gunakan di sini, baik dengan tim teachingnya itu kami memberikan bobot nilai untuk tugas di situ 20%, kemudian untuk UTS 20%, kemudian UAS 30%, kemudian praktikum 30%. Di mana di sini untuk proses pembelajaran kami ada berbagai macam metode yang digunakan menyesuaikan dengan dari pokok bahasanya. Yang pertama biasanya pada awal pertemuan, jadi tim teaching yang pertama itu menjelaskan tentang kontrak kuliah dan lain sebagainya di awal, kemudian selanjutnya mengikuti dari pokok bahasan. Nah, pada proses pembelajaran di sini metodenya kami menggunakan ceramah dengan media dari LCD, kemudian proyektor, dan PowerPoint. Kemudian selain itu kami juga terkadang sesekali melakukan role play, kemudian tugas kelompok dilaksanakan dilihat dari pada bahan ajarnya seperti apa. Setelah itu, kalau misalkan kami memerlukan untuk praktikum, maka kami di awal biasanya sudah kontrak dengan petugas labnya bahwa kami memerlukan alat-alat yang digunakan. Pertama kami memperagakan di depan kelas, kemudian setelah itu kami praktikum satu-satu dengan mahasiswa, selanjutnya baru kami ke lahan. Nah, di sini untuk tagihan dari hasil penilaian,
Bisa dari makalah atau kemudian hasil role play-nya atau bahkan dari beberapa tugas pada form tumbuh kembang pada bayi, anak, dan balita. Untuk penilaian pada tugas akhir biasanya kami nilai akhirnya dicantumkan. Di sini kami memberikan mahasiswa untuk remedi itu adalah 2 kali dengan nilai D. Kemudian untuk perbaikan 1 kali dengan nilai B. Mata kuliah neonatus di sini merupakan mata kuliah inti. Jadi apabila semester 4 anak ini tidak lulus, maka dia tidak bisa melanjutkan ke mata kuliah lainnya. Nah, mungkin ini saja RPS yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya share bagaimana ketika proses pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya pada materi neonatus. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita membahas tentang KMS, Kartu Menuju Sehat. Ketika saya menyampaikan kemarin bahwa materi bisa dibaca oleh kalian di perpus mungkin, jadi hari ini saya mereview saja. Mungkin ada yang sudah membaca atau belajar tentang KMS? Silakan. Aziza mungkin? Salah satu fungsi KMS yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilakukan setiap bulan. Oke, ada yang lainnya? Yang sudah membaca? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi pada KMS itu di sini dibedakan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau pada anak laki-laki berwarna biru, kemudian untuk anak perempuan berwarna merah atau pink. Jadi sesuai dengan gelang di tanda lahirnya nanti. Nah, langkah-langkah pada pengisian KMS yang pertama itu adalah biodata. Jadi biodata diisi mulai dari nama anak, tanggal lahir, berat badan, sampai dengan tempat posyandu dan tempat tanggal pendaftaran. Nah, setiap kali KMS, kartu ini wajib dibawa oleh orang tua. Caranya bagaimana? Di sini kalau kalian perhatikan ada kolom bulan. Ya, ada kolom bulan, kemudian yang ini adalah usia 0, 1 dan seterusnya. Kemudian yang ini di bawahnya bulan ada berat badan dalam satuan kilogram. Kemudian di bawahnya ada KBM dalam gram. N atau T di sini naik atau turun pada kenaikan berat badannya. Kemudian kalau dia ASI eksklusif nanti dicentang. Nah, di sini kalau misalkan dia lahirnya bulan Februari maka ada di kolom 0. Apakah setiap bulan wajib dilakukan penimbangan? Wajib. Kalau misalkan dia tidak melakukan, maka urutan yang ini tetap mengikuti tapi kosong, ya. Nah, selanjutnya setelah mengisi berat badan, maka Anda harus mencantumkan titiknya di mana. Contohnya seperti ini. 2800 gram, maka dia berada di garis warna hijau pekat. Maka anak ini masuk dalam grafis dia normal, ya. Kalau kalian perhatikan di warna ini ada berbagai macam warna, mulai dari hijau pekat, kemudian hijau muda, kuning, dan bawah garis merah atau BGM. Nah, pada beberapa anak ketika sudah dilakukan penimbangan, setiap bulannya akan ditarik garis seperti ini. Nah, kenapa yang bulan ketiga ini tidak dilakukan penarikan, kemudian tidak ada keterangan dia naik atau turun? Karena pada saat di bulan itu anak tidak dilakukan penimbangan. Ya, paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bagaimana jika balita tidak timbang selama 1 atau 2 bulan? 1 atau 2 bulan. Oke. Contohnya yang ini. Pada bulan pertama dia lahirnya Februari, maka dicantumkan di sini. Kemudian bulan kedua ada di sini dia masih rutin melakukan posyandu
dan di bulan selanjutnya pada bulan Mei tidak posyandu. Ini tidak boleh dikosongin. Bulan tetap harus ditulis, tetapi karena kita tidak tahu beratnya berapa, maka kita tidak bisa mencantumkan di sini. Ya, tidak bisa mencantumkan kenaikan berat badannya berapa, kemudian dia berada di naik atau turun sesuai pada KBM-nya. ASI eksklusifnya kalau misalkan dia tidak, kita kan tidak bisa melakukan. Ya. Sudah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Nah, pada kenaikan berat badan minimal di sini antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Bedanya di mana? Kalian perhatikan tadi pada kartu KMS-nya. Kartu KMS pada anak yang laki-laki di situ di KBM-nya berbeda. Silakan dilihat pada kolom ke 6 dan 9. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau pada anak perempuan di 6 itu KBM-nya masih 500, tapi pada anak laki-laki adalah 400 gram. Nah, untuk simbolnya pada kurva dia naik atau turun, maka kita tinggal mencantumkan, oh kalau misalkan kenaikan KBM-nya sesuai di bulan kedua, maka kita menuliskan T. Ya. Kalau misalkan dia naik, maka ditulis N. Nah, ketika tidak melakukan seperti tadi, cukup di strip saja. ASI eksklusifnya bagaimana? Dicentang. Ya. Nah, ini untuk yang pengisian pada imunisasi. Jadi imunisasinya misalkan HB0-nya sudah dikasih pada saat bersalin, maka di sini yang dituliskan adalah tanggal dia bersalinnya. Selanjutnya mengikuti pada saat posyandu dia diberikan imunisasi atau tidak. Jadi bidan wajib setiap bulan mengingatkan orang tua untuk posyandu. Nah, pada pengisian ASI eksklusif ini kan biasanya dicentang. Ini yang sering bermasalah. Kalau misalkan masyarakat kita itu di awal sudah pernah memberikan madu atau bahkan apa biasanya kalau masyarakat kita air degan ya. Nah, itu sudah tidak dikategorikan lagi ASI eksklusif. Meskipun selanjutnya dia hanya diberikan ASI. Maka ASI eksklusifnya bukan dicentang tapi di strip. Kecuali ibu memang benar-benar hanya ASI saja yang diberikan, maka boleh dilakukan penyentangan karena dia masuk dalam kategori ASI eksklusif. Sekarang biar lebih jelas, kita bagi kelompok saja menjadi 5 kelompok. Nanti ada yang mengerjakan kasus untuk anak perempuan dan kasus untuk anak laki-laki. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Sudah ke kelompoknya masing-masing, silahkan perhatikan pada slide ini untuk soal kasusnya. Yang pada anak perempuan, anak laki-laki dulu, lahir tanggal 6 Desember 2002 dengan berat badan lahir 3.200 gram dan panjangnya 49. Yang ini yang laki-laki ya. Bulan Januari beratnya 3,3. Sambil ditulis mungkin biar cepat. Oke. Yang tidak melakukan kunjungan hanya pada bulan Maret, 1 bulan saja ya, yang untuk anak laki-laki. Nah, ini yang untuk anak perempuan. Dia lahirnya pada tanggal 18 Juni 2002 dengan berat badan lahir 3.800 gram, panjangnya 51. Di kasus pada anak perempuan dia tidak melakukan posyandu 2 kali. Jadi silakan masing-masing kelompok menjelaskan hasil dari yang dikerjakan. Kelompok ini siapa yang mau menjelaskan? Aimel, silakan. Jadi setelah dilakukan analisa, garisnya ini Bu turun pada garis BGF. Pada bulan ke? Pada bulan ke-7. Tapi dia posyandunya
Tidak timbang. Oke. Mau menambahkan mungkin kelompoknya? Tidak? Tidak. Oke, kelompok 2 siapa? Yang mau menjelaskan? Silakan. Selfie. Ya. Jadi dilakukan posyandu dari bulan Januari sampai Februari itu mengalami kenaikan berat badan. Di bulan Maret tidak dilakukan posyandu, jadi tidak ditentukan kenaikan berat badan bayi tersebut. Dari April sampai Juni bayi mengalami kenaikan, dan di bulan Julinya bayi mengalami penurunan pada berat badannya. Penurunan di bulan Juni. Ya, sampai garis warna apa? Warna kuning. Warna kuning, berarti lebih banyak T-nya daripada N-nya pada KBM-nya. Ya. Oke. Kelompoknya mau jelaskan yang lain? Enggak, oke. Selanjutnya kelompok 3. Puan ya, kelompok 3 ya? Oke, silakan. Jadi pada bulan Juli anak mengalami penurunan, pada bulan Agustus mengalami penurunan, pada bulan September tidak melakukan posyandu, pada bulan Oktober tidak dapat digaji, kemudian pada bulan November tidak melakukan posyandu, pada bulan Desember tidak dapat digaji karena bulan sebelumnya tidak melakukan posyandu, pada bulan Januari terjadi penurunan, dan pada bulan Februari terjadi kenaikan. Jadi pada KBM-nya lebih banyak N atau T-nya pada yang kasus anak perempuan? T banyak T-nya. Lebih banyak T-nya. Tetapi Hai. pada berat badannya berada di hijau pekat. Ada di hijau pekat ya, meskipun dia banyak T-nya. Ya. Hijau pekat berarti dia masuk dalam kategori normal. Oke. Ya, silakan. Siapa? Ini. Ya. Anak perempuan atau laki-laki? Perempuan, silakan. Pada bulan pertama tidak terjadi kenaikan. Pada bulan kedua tidak terjadi kenaikan. Pada bulan ketiga tidak dilakukan posyandu. Pada bulan keempat tidak digaji karena pada bulan sebelumnya tidak dilakukan posyandu. Pada bulan kelima tidak posyandu. Pada bulan keenam tidak digaji karena bulan sebelumnya tidak melakukan posyandu. Pada bulan ke-7 tidak terjadi kenaikan, dan pada bulan 8 terjadi kenaikan. Bulan 8 baru terjadi kenaikan ya. Jadi di bulan September dan Novembernya dia tidak melakukan posyandu, sehingga bulan Oktober tadi tidak ditemukan apakah dia naik atau turun. Ya. Tapi dia dalam batas normal atau tidak berat badannya? Normal. Oke. Silakan dikumpulkan. Yang terakhir Anis. Oke. Anak laki-laki atau perempuan, Nis? Perempuan. Ya, silakan. Pada bulan pertama sampai bulan ketiga berada pada hijau pekat. Lalu pada bulan keempat sampai bulan kelima berada pada hijau muda. Lalu pada bulan ke-6 sampai bulan ke-8 berada di hijau pekat lagi. Berarti dia tidak pernah ada pada warna kuning. Tidak ada. Hampir? Tidak ada. Sampai BGM enggak? Karena T-nya banyak ya. Sampai terjadi di bawah garis merah? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ada yang mau ditambahkan lainnya? Kelompok? Tidak ada. Oke. Dikumpulkan semua tugas-tugasnya. Ya, saya tunggu di depan. Oke, karena sudah selesai tugas kelompoknya, kemudian mungkin di pertemuan selanjutnya kita mencoba ulang satu-satu kembali untuk mengisi KMS-nya. Karena jamnya sudah berakhir, saya akhiri, semoga bermanfaat untuk Anda dan saya.
pertemuan selanjutnya, selain kita mengulang dari pengisian KMS, kita membahas tentang tumbuh kembang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.